Yang mau ikut pasti sedikit karena gangguan jaringan ini. Oke, baik, tolong mulaikan pertemuan hari ini. Ya, hari Senin tanggal 20 September 2021. Jadi ini benar mau gerak cepat karena torompe jaringan yang sedikit ada gangguan. Jadi Yani boleh pimpin torompe doa supaya cepat. Boleh, silakan. Silakan Yani. Di sekolah nih banyak orang. Yang Anda pergi di tempat mana kong berdoa. Oke, Di boleh? luar, Bang. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dimanapun cinta kasih-Mu, di sana semua Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ini juga kami akan mulaikan proses pembelajaran kami, tuntun dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir dengan begitu baik. Ya Tuhan, ini doa kami dalam Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, makasih. Jadi orang jangan takut mau di mana. Yang penting jangan katuk sama dengan tuh orang Farisi nu babat tadi tengah jalan. Iya toh? Oke, jadi kita akan mulaikan pembelajaran ini hari ya. Ner akan mau share screen dulu ya. Mau share screen materi yang akan tolong pelajari. Bentar ya. Ner akan share secara semua seluruh. Ya, ntar ya. Kemudian Ner akan membagikan materi ya. Ya akan turun pelajari akan ada lanjutannya dari awal. Bentar ya. Jadi Torah akan masuk di sini ya. Sini. Bentar ya. Nah, tambah desktop 1 karena penting. Jadi Torah masuk di masih membahas soal Microsoft Word ya. Jadi Torah klik start ya seperti biasa. Kemudian all app sebenarnya, tetapi karena suka kasih DP teori, kita langsung aja ke sini karena seperti yang sudah jelaskan dalam lalu pertemuan ke berapa itu ya sudah lupa ingat yang 2 minggu yang lalu ya di sini ya klik di sini ya Word. Jadi 2 minggu lalu kan sudah jelaskan bagaimana cara membuka Microsoft Word ya. Oke, jadi tampilannya akan jadi seperti ini. Nanti benar mau join di sebelah supaya benar bisa memantau itu trompe posisi proses KBM. Ntar ya terima dulu MP akun yang satu. Oke, jadi akan terpantau di situ yang satu. Iya. Jadi benar mesti harus ada yang satu yang benar harus ada yang benar gunakan supaya benar bisa mau memantau bagaimana tuh proses KBM yang sementara berlangsung. Oke, jadi kita kembali ke layar yang sebelah ya. Nah, di mana tuh ya? Oke, di sini. Jadi orang klik start kemudian all program ya. Ya di sini. Kemudian orang masuk di kembali lagi masih di blank dokumen ya. Nah, sebagai pengantar minggu yang lalu orang so belajar itu
desain, dan layout, ya kan? Jadi kalau desain itu intinya adalah untuk mengatur teks. Jadi desain itu modelnya seperti apa, ya, untuk gaya-gaya pengetikan kita seperti apa itu ya. Kemudian layout, ya, yang layout itu adalah secara umum adalah untuk pengatur tata letak dari pengetikan kita. Jadi seperti page setup itu sudah jelaskan minggu yang lalu, bagaimana cara menggunakannya, kemudian paragraf juga untuk mengatur tata letak dari pengetikan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan masuk di materi yaitu reference, ya. Sebentar Benar akan buka aplikasi yang satu untuk mau tampilkan itu. Bentar ya. Jadi benar akan mau tampilkan menu yang akan torong pelajari, yaitu seperti di sini ya, yaitu layout dan reference, gitu ya. Jadi akan torong pelajari yaitu layout dan reference. Oke, jadi silakan diperhatikan di layar monitor kamu masing-masing, ya. Jadi yang pertama yaitu layout. Oh sorry ya, insert. Oh sorry, reference ya, maaf, reference dan mailing ya untuk materi kita ya. Jadi reference dan mailing ya. Itu trompe materi akan tolong pelajari, bukan. Kalau layout minggu lalu sudah ya. Jadi reference dan apa itu layout ya. Ya, kita akan mulai di di layout dulu ya. Kita mulai di layout dulu. Perhatikan di monitor kamu ya. Ya, di reference, sorry. Ini layout terus temu. Nah, di sini ada grupnya ya, ada groupingnya, ada enggak apa-apa ya. Jadi kalau ada yang komen jaringan jahat, tidak masalah. Karena Mer tahu juga di sini, sedangkan Mer di rumah ada apa namanya, ada IndiHome juga ada gangguan sedikit ya. Karena entahlah jaringan di Sumatera dan Kalimantan, kemudian ada perbaikan server di mana di Sulut untuk Telkom, sehingga torompe jaringan internet secara keseluruhan itu ada gangguan gitu. Oke, torong mulai di reference ya. Nah, torong mulai di reference ya. Kayak dilihat. Jaringan sudah hilang. Ya, nah apa-apa. Nanti kalau menerpe suara itu apa namanya hilang-hilang, itu tidak masalah. Nanti kan sebentar itu kalau sudah selesai KBM, ya. Yang penting kamu stay di situ, ya, ikut aja KBM. Kemudian nanti kan di situ kamu akan lihat bagaimana itu hasil rekaman, ya. Jadi benar minta bersabar aja karena ya so begitu ya, trompe kendala ini adalah mengenai apa jaringan yang ada sedikit permasalahan ya.
Ini sedangkan Mir aja memindahkan dokumen ya. Ini biasanya kalau itu cepat ya. Ini sekarang Mir mau ambil materi yang Mir sudah buat ya untuk mau jelaskan penghuni tapi ada sedikit keterlambatan dalam pengiriman data. Nah, gitu ya. Ini aja masih 0 byte ya. Iya, Anda tahu ya, silakan yang baca chatting jaringan biasa tidak masalah. Jadi tolong mulai di table and comment ya. Jadi tolong mulai di table and comment. Ini menit agak lambat ini. Jaringan agak pelang, jadi mau buka aja ini agak lambat sekali ini ya. Ini baru satu dokumen yang Mirta apa? Kita buka ya. Padahal yang lalu itu sudah apa? Sudah copy, tetapi sampai sekarang ini mau copy aja ke perangkat ini agak pelang ya. Tapi bersabar sudah sedikit tinggal 3% dari 100, jadi kurang sedikit dia akan terbuka. Padahal dokumen tidak mencapai 1 mega. Asli itu lambat sekali untuk mau download dia punya materi. Nah, orang akan bahas ya di sini, kamu perhatikan di layar di menu reference ada terbagi menjadi beberapa grup ya. Jadi ada terbagi menjadi beberapa grup. Jadi grup pertama adalah table of contents. Kemudian yang kedua footnote. Kemudian yang ketiga research. Kemudian caption and biography. Ya, seperti yang tunjuk di sini. Lalu caption, terus index, dan terakhir table of authorities. Ya. Oke, jadi orang bahas dulu yang menu pertama. Jadi menu reference ini ya secara umum pada Microsoft Word adalah untuk membuat misalkan daftar isi ya, atau kemudian bisa membuat catatan kaki ya. Nanti mereka jelaskan itu apa itu. Kemudian bisa mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online ya. Kemudian bisa menambahkan kutipan ya. Kemudian bisa menambahkan biografi atau judul pada halaman. Nah, kemudian bab, kemudian indeks, penulisan dan akronim. Jadi singkatnya seperti namanya yaitu menu reference. Artinya reference di sini adalah menu dalam Microsoft Word yang terdapat pada ribbon yang sudah ada yaitu ya. Untuk membuat referensi atau acuan. Acuan maupun petunjuk pada pembuatan dokumen. Oke, kita mulai dari menu yang pertama, yaitu table table of contents. Nah, menu ini berfungsi untuk membuat daftar isi dari garis besar dokumen. Jadi kalau kamu pernah buka buku ya, buka buku yang di depan itu adalah lembar judul. Kemudian ada kamu buka setelah kata pengantar ada daftar isi. Oh daftar isi, oh materi ini terdapat di halaman sekian, halaman sekian. Kemudian apa namanya, buku apa juga yang bisa kamu buka ya, buku pelajaran yang lain-lain seperti itu. Ada juga daftar tabel, kemudian daftar gambar. Jadi intinya membuat daftar isi secara otomatis. Jadi contoh begini ya, saya kasih contoh. Jadi saya daftar isi di atas ini, saya kasih contoh ya. Ini kan dia di tengah. Atau kemudian di sini ada halaman misalnya satu, misalnya pendahuluan. Ya, kemudian yang kedua misalnya daftar isi. Kemudian daftar
gambar. Ya. Lalu sesudah itu misalnya sesudah daftar gambar, daftar materi, ya materi. Bab 1 lah, bab 1. Kemudian bab 2 dan seterusnya. Nah, dari daftar isi ini, ya, dari daftar isi ini ada halaman yang muncul, misalnya ada titik-titik di sini ya, titik-titik, kemudian paling ujungnya misalnya 1, berarti dia berada di halaman 1, kemudian titik-titik lagi ini, oh ada di halaman 3, dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan daftar isi, ya. Jadi kemudian yang kedua adalah footnote, ya. Beda itu yang namanya footer, ya, catatan kaki yang sampaikan itu di setiap halaman itu sama isinya dengan catatan kaki, ya, yang menjelaskan apa itu isi dari apa namanya tulisan yang berada di halaman itu. Nah, itu yang namanya footnote, ya, catatan kaki, ya. Jadi sebenarnya tidak akan mau menjelaskan panjang lebar ini, sebenarnya memang suka sekali mau panjang lebar, tetapi karena jaringan kita itu ada masalah, ya, sehingga beginilah dia akibat, ya. Oke, selanjutnya research, ya. Jadi research, ya. Nah, di sini research di sini, ya. Oh, ntar ya. Nah, adalah perintah untuk mencari definisi gambar, ya, mencari definisi gambar dan informasi lain dari teks yang diseleksi dari sumber internet atau online. Nah, ini sebenarnya mau praktek cuma trompe internet yang lagi bermasalah sehingga tidak bisa ditampilkan. Misalkan Torong akan membuat satu tulisan berjudul misalnya informatika, berhubungan dengan informatika, ya, atau katakanlah yang materi pertama itu berpikir komputasional. Nah, dalam kalimat yang sudah kita susun itu bisa orang buat itu dalam bentuk ada gambarnya, ya. Nah, jadi orang boleh cari di sini secara online gambarnya itu bagaimana, ya. Misalnya trompe kalimat itu ingin menampilkan sebuah gambar yang seperti komputer, gitu ya. Jadi menampilkan gambar komputer. Jadi orang bisa ambil di menu ini. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah caption and biography, ya. Ya, caption and biography. Bentar ya. Nah, di sini ada namanya insert caption, ada manage, ada style, ada biografi. Ya, ada berapa di sini. Nah, Benar akan menyampaikan dulu apa maksud dari caption dan biografi ini, ya. Jadi caption dan biografi ini berfungsi untuk membuat kutipan, sumber, dan biografi yang terdapat dalam dokumen. Nah, misalkan orang bisa menuliskan misalnya kalau biografi itu kan itu menceritakan sejarah dari seseorang atau sejarah dari organisasi, ya. Jadi di situ bisa orang setting di sini, ya. Nah, kasih contoh pertama di sini insert caption, ya. Nah, insert caption di sini pada menu reference di sini digunakan untuk menyisipkan sumber sejenis seperti nama buku misalnya atau ada jurnal atau artikel.
Nah, hal ini mempermudah orang sebagai pengguna untuk menyisipkan sumber dokumen yang ditulis. Ya, misalnya penulis itu siapa, tahun berapa, kemudian buku ini diterbitkan di kota mana, kemudian siapa penerbit dari buku ini dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa tolong setting di sini. Ya. Jadi benar tidak mau panjang sekali karena di sini benar suka mau jelaskan tapi waktu internet terus agak lambat. Jadi Nggak mendukung. nanti benar sampaikan itu di pertemuan berikut untuk mau review kembali. Benar langsung loncat ke caption ya. Jadi langsung ke caption di sini. Kalau caption di sini berfungsi untuk ya membuat format judul dan subjudul ya. Membuat format judul dan subjudul. Ya, kamu kan sudah tahu kalau judul seperti apa. Jadi caption judulnya seperti apa. Nah, misalnya ngoni bikin guru suruh bikin paper gitu misalnya atau bikin laporan. Judulnya mengenai apa gitu ya. Jadi kita akan coba praktek saja ya. Misalnya di sini misalnya tolong tulis berpikir. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Misalnya tolong teks seperti biasa saja, kemudian tolong bisa klik OK. Jadi kamu bisa lihat ini ya, yang Nerblock ini. Jadi dia secara otomatis akan muncul di sini ya. Seperti ini ya. Cuman karena terbatas dengan waktu dan kalau turun di lab ini enak sekali kok ini ya. Langsung praktek dan kamu bisa mengetahui bagaimana caranya ya. Jadi kalau orang bilang itu bahasa kapiten. Jadi caption apa yang menjadi inti dari permasalahan itu atau inti dari judul itu apa ya. Seperti itu. Oke, kemudian orang lanjut ke indeks. Jadi indeks ini berfungsi untuk membuat petunjuk dokumen, ya. Jadi memberikan petunjuk pada dokumen. Misalnya yang pertama ada mark entry, ya. Nah, ini ada mark entry. Di sini mark entry berfungsi untuk mengatur tes tag diseleksi ke dalam indeks, nah, gitu ya. Kemudian ada insert index. Insert index ini digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan teks ke dalam indeks, gitu ya. Dan masih ada satu lagi yaitu update index. Itu berguna untuk memperbaharui, ya namanya update juga yaitu memperbaharui indeks yang telah diedit seperti perubahan otomatis atau penomorannya. Jadi kamu tahu kalau indeks itu ya, kalau sudah paham pengetikan, itu ketika tolong kasih nomor 1, kedua tolong sunya mau bikin lagi nomor 2, dia akan urutkan dengan sesuai dengan abjad ataukah sesuai dengan urutan angka, seperti itu ya. Oke, kemudian table and of authorize ya. Tabel authorize ya. Di sini berfungsi untuk membuat tabel secara otomatis ya. Fungsinya adalah untuk membuat tabel secara otomatis ya. Kemudian misalnya contoh kalau mark citation ya. Di sini digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam tabel of authents ya. Berarti orang harus buat dulu tabel ada apa? Kemudian orang boleh memasukkan indeks ya. Oke, itu untuk reference ya. Tetapi di sini secara garis besar yang paling banyak digunakan di situ adalah yang bagian table and contents, kemudian footnote ya. Ini dua yang paling sering digunakan. Kalau yang lain bagi mereka yang sudah tingkat atas ya.
Ya, oke, kira seperti itu. Kemudian selanjutnya orang pindah di mailings. Nah, mailings ya. Nah, dan hapus dulu ini. Jadi menu mailing ini ada terdapat berapa grup ya? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada terdapat 5 grup. Ya, jadi ada create, ada start mailing merger, kemudian ada write and insert fields, kemudian ada preview result, kemudian finish. Nah, secara garis besar, fungsi dari menu mailing ini adalah untuk membuat dan mengelola surat dari pengirim ke penerima surat secara personal maupun dengan menggunakan dokumen Microsoft Word. Nah, mailing di sini artinya pengiriman pos ya, mail. Ya, terus kan sudah tahu kalau ngoni buat bikin akun di Google berarti DP nama jadi email, ada email ya, ada mail di situ. Nah, jadi mengirim surat. Menu mailing ini terdapat ada 5 grup itu ya. Jadi Ner akan jelaskan untuk yang pertama yaitu create ya. Jadi create di sini berarti satu perintah untuk membuat ya. Jadi pertama misalnya envelope ya. Jadi create terus misalnya membuat alamat surat. Jadi kalau mau setting envelope seperti ini ya, harus di sini contoh, klik ya. Bisa dilihat di tampilan. Nah, di sini ada pilihan ya, seperti ini. Ini pasti pernah lihat envelope semua, itu pasti ya. Supaya terus mau bikin envelope nak capek-capek, ketika mau ini kan nantinya akan berpengaruh di pencetakan di komputer nantinya. Ya. Jadi kalau terus mau cetak envelope atau mau bikin envelope, terus gunakan perintah ini supaya ketika akan masukkan ke dalam printer itu hasilnya atau cara mencetak itu tidak setengah mati untuk dimasukkan ke printer, itu dia sudah kenal itu harus dari tengah ya. Kalau nantinya orang mau baking apa namanya? Orang mau baking envelope ya. Di sini misalnya ini previewnya, kemudian orang di sini langsung mengisikan apa tujuan atau alamat ya, misalnya yang paling kiri atas ini kalau kamu lihat di situ misalnya ada pengirimnya ya. Pengirimnya siapa, kemudian yang di bawah itu penerimanya siapa, kemudian tuh yang warna hitam ini itu adalah perangko ya. Jadi kalau terus mau tempel perangko di sini. Nah, nanti ketika torong input di sini ya, sudah di input ya, torong input di sini, maka tinggal torang cetak ya. Jadi torang enggak perlu capek-capek lagi, yang penting torang cuma buka dokumen, kemudian torang siap untuk apa namanya kertas envelope sudah dimasukkan ke printer, kemudian torang tinggal mengetik alamat suratnya dari siapa dan kepada siapa, ya gitu ya. Oke. Kemudian start mailing ya. Nah ini, torang masuk ke sini, ya. Jadi di start mailing di sini ya. Di sini untuk mengelola dari pos surat tersebut apakah pos surat atau email ya. Ini tinggal pilih letter ya. Ada email, pesan email, kemudian ada juga di sini pilihan untuk envelope-nya atau apa sampulnya seperti apa dan lain-lain ya. Nah, jadi kemudian ada select apa itu? Rephrase ya. Nah, di sini Trom bisa pilih ya. Ini digunakan untuk menambahkan penerima surat. Nah, jadi siapa yang akan menerima surat? Kemudian ada edit ya. Edit apa itu? Edit rephrase itu.
untuk mengedit atau mau ulang, ukuran kaki salah nama atau salah alamat. Jadi torong boleh ketik di sini. Ini masih gelap karena torong belum ada project di sini, ya, belum ada project. Ya. Kemudian torong pindah di write and insert file. Ya. Jadi menu ini adalah menu yang ada di Microsoft Word. Tujuannya adalah untuk menyunting, ya, menyunting atau memeriksa pos surat sebelum orang kirim, ya, sebelum dikirim. Nah, dalam kelompok ini terdapat highlight, ya. Nah, ini yang gelap ini. Karena orang ada project jadi kelihatan gelap. Jadi high merger file itu maksudnya adalah untuk menandai alamat pengirim dan penerima surat untuk memeriksa apakah ada kesalahan penulisan atau tidak, gitu ya. Itu satu contoh ya. Kemudian mereka kasih dua aja, misalnya yang kedua itu ada address blok, ya. Jadi menambahkan blok alamat penerima surat yang telah kita buat pada mail merger yang di sebelah sini ya. Yang terus buat di menu start apa itu? Menu start mail merger ya, gitu ya. Oke, torang langsung loncat ke preview result ya. Preview result. Nah, di sini preview result ini memiliki fungsi untuk meninjau atau memeriksa. Bentar ya. Jadi meninjau atau memeriksa. Bentar. Sebelum surat itu dikirim. Jadi apa namanya? Ditinjau kembali, diperiksa kembali supaya orang ketika akan mengirim surat itu tidak akan terjadi kesalahan dalam pengiriman. Apakah alamat yang akan dituju ataukah tulisan atau isi dari surat yang akan orang kirim, ya. Dan kasih contoh misalkan di sini ada preview result. Ya. Jadi preview result ini adalah untuk meninjau isi surat. Seperti daftar penerima atau daftar pengirim. Nah, kemudian ada find apa namanya? Receipt. Nah, receipt itu berarti penerima. Jadi digunakan untuk mencari penerima dengan menuliskan nama dalam kotak pencarian. Nah, gitu. Jadi orang bisa misalnya dalam daftar di sini di start mailing ini, orang sudah buat daftar alamat penerima surat yang akan orang kirimkan. Jadi kalau misalnya di sini di preview result ini, orang ketikan salah satu alamat yang akan dituju kok tidak ada, berarti pengetikan alamat surat itu salah. Ya, jadi harus sinkron dengan yang di sebelah kiri sini. Ya, oke, saya kira seperti itu ya, jelas ya. Kemudian yang kedua terakhir sini adalah cek error ya. Nah, untuk memeriksa kesalahan input data, masih memeriksa apakah ada tulis itu alamat itu betul atau tidak ya. Karena kadang-kala kalau orang mengirim pesan ya, ini kalau di email atau sudah jauh-jauh, ini isi pulsa saja, salah nomor berarti pergi ke orang lain toh, nyandak pergi penghuni HP sendiri, tapi pergi ke orang lain itu pulsa. Ya, jadi saya kira seperti itu dan paling terakhir adalah finish. Ya, nah finish di sini ada satu menu yang ada di sini adalah fungsinya untuk mengakhiri ya pembuatan surat dengan cara mengirim atau orang mencetak dokumen atau mencetak surat. Jadi finish di sini, benar boleh sekali lagi katakan
bagaimana orang mengakhiri, ya mengakhiri bagaimana, berarti surat itu siap dikirim, ya dikirim ke mana, sesuai dengan petunjuk yang di preview sini, result apakah sudah benar atau alamat, maka surat itu bisa terkirim. Alamat email, ya, di situ akan terjadi apa? Akan terjadi kesalahan dan surat itu tidak terkirim, ya, surat itu tidak terkirim. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kala kenapa enggak dibalas-balas ini surat ini? Nah, ternyata setelah diselidiki tidak ada kesalahan dalam penulisan alamat surat, gitu ya. Oke. Jadi yang paling penting di sini untuk menu mailing di sini adalah untuk membuat, memproses, mengedit sampai dengan mengirim surat atau sekalian mencetak surat. Nah, surat itu dalam bentuk envelope ya. Jadi pembungkusnya kan kalau isi surat itu kan orang sudah masukkan ke dalam envelope. Tetapi kalau orang kirim tidak menggunakan envelope berarti orang akan mengirim secara elektronik atau dengan email. Jadi demikian trompe materi ya. Jadi ingatkan kalau misalnya materi hari ini tadi ada berapa yang join, tapi yang lain mengatakan jaringan kurang bagus. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya kalau orang nekat belajar di sini itu bagaimanapun dia harus tetap bertahan ya. Sedangkan benar bagaimanapun caranya, bagaimana supaya kamu bisa terima ya. Jadi ada penilaian tersendiri di sini siapa yang bertahan ya. Ini melihat tinggal satu yang bertahan sini. Oke, jadi demikian Mener punya materi hari ini dan semoga bermanfaat dan untuk soal ya yang akan orang gunakan di sini adalah nanti Mener upload di grup kelas untuk soal yang akan memberikan. Itu ada 3 nomor juga ya. Jadi berhubungan dengan reference dan mailing ya, gitu ya. Jadi berhubungan antara reference dan mailing. Jadi demikian walaupun ini tasi saya ini sendiri ya. Nanti orang ketemu lagi di minggu depan dan tolong sampaikan ke teman-teman untuk tugas itu harus selesaikan pada waktunya karena ujian sudah tidak lama lagi ya. Oke, Menir. Oke, jadi Yani demikian. Kalau Menir suara putus-putus, nanti materi ini akan Menir upload ke YouTube ya. Oh iya Jadi, iya iya. ya oke, demikian. Jadi selamat siang dan tolong akhiri dengan doa Kotek Yani, walaupun kurang angko Menir di sini. Tunggu nanti kalau sudah di kos jangan Menir. Dapat jalan ke sana kok ini. Oke. Oke. Jadi silakan ini. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di mana cinta kasih-Mu ini semua sudah nyatakan pada dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, tadinya sudah kami mendengarkan isi materi yang Kau tolong apa yang kami dengar, apa yang bisa kami perbuat. Ya Tuhan, kami akan tutup pembelajaran kami. Sudah menonton dari permulaan pertengahan hingga boleh berakhir dengan begitu baik ya Tuhan. Ini udah kami, amin. Oke, jadi demikian ya nih. Itu materi nanti kalau kurang jelas waktu live seperti ini nanti diputar di YouTube nanti sebentar ya. Nanti benar posting di akun YouTube. Oke.
Jadi demikian ya. Jadi selamat siang aja. Siang juga, Ner.